lagi nyantai nih depan rumah Bunji, seperti biasa suka banyak yang nanya-nanya rumah aku, kalau kata pemiliknya Manu Adi gitu ya. Bunji, ada yang mau nanya lagi nih Bunji, boleh ya? Boleh. Tentang rumah tangga boleh Bunji? Boleh. Boleh. Ada yang mau nanya, mangga siapa? Iya. Gini loh Bunji, kan dikatakan bahwasanya kan surga istri itu ada di suami gitu ya. Nah tapi suka jadi pertanyaan gitu untuk para istri. Yang pertama, suami yang seperti apa, terus pada apa implementasinya atau aplikasinya itu harus bagaimana nih seorang istri agar mendapatkan surganya itu gitu Bunji. Bunyi takutnya gini, kalau misalkan Pak gaduh surga, bagilah, bagi nah bisa gitu Bunji. Coba seperti apa Bunji? Di pilarian surga nana sampai. Aduh, terima kasih. Ini masalah keluarga ya. Tapi tadi tidak tamat itu ya. Coba dikatakan surga bagi istri itu adalah ada di suaminya. Sebenarnya itu ada hadisnya itu belum tamat. Jadi kata Rasulullah itu zaujuki jannatuki wanaruki gitu. Suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Itu yang keduanya jangan dihilangkan ya. Karena ketika dibahas tentang surga, dibahas juga tentang neraka. Yang dimaksud di situ gitu, seorang istri itu bisa mendapatkan surga ya karena ada sosok suaminya. Dengan cara apa itu mendapatkan surganya? Kayak tadi ketika suami memerintah di kugu begitu ya, dalam keadaan apapun. Terus tadi suaminya pesan ketika mau ngantor, nanti pulang mamahnya mau sama karedok lenca makan teh misalnya, itu dilaksanakan saja bagaikan ini ya kata Rasulullah itu, kalau saja seorang manusia diperintah untuk bersujud kepada manusia lain, maka aku akan memerintahkan istri-istri itu bersujud kepada suaminya. Itu dalam artian begitu banyak ya hak seorang suami. Hak seorang suami dari istrinya itu begitu banyak kan, seperti itu ya. Jadi artinya ya ketika seorang istri melaksanakan kewajiban-kewajibannya, karena kewajiban bagi istri hak bagi suami begitu ya. Nah itu bab surganya. Jadi akan ada surga dari perintah yang kita taati. Kemudian ada surga ketika dia mau makan kita hidangkan. Ada surga juga ketika dia mau ngajak refreshing mah orang menginap di mana yuk kita nurut, padahal sebenarnya kita itu yang itu mah Bunji mau. Mau setiap hari juga oke. Juga ya. Tapi ada seorang istri yang mogen ketika ditanya itu, diminta syarat-syarat suaminya, "Hi orang ngenong di mana?" Enggak mau dia itu pilih. Nah, itu kan jadi marah suaminya. Nah, kalau marah suaminya berbalik menjadi neraka itu. Nerakanya gimana? Nah, tadi kalau dikatakan surga itu ada di sisi suaminya, maka neraka pun bisa begitu. Neraka itu diberikan bukan oleh suaminya, oleh sikap dia sendiri, karena diperintah tidak mengikuti gitu kan. Ketika dipesanin makanan malah dia nyerocos aja ngomong, tidak dilaksanakan, atau berbagai hal. Ketika suami tidak suka kemudian ia melakukan terus, nah itu kan jadi marah. Dengan marahnya suami itu maka menimbulkan neraka bagi istrinya gitu. Jadi gimana caranya? Kembali kepada yang tadi, kita perhatikan apa sih kewajiban kita sebagai istri. Cing ibu-ibu yang ada di sini, apa kewajibannya coba sebagai istri kepada suami? Apa kewajibannya? Taat, apalagi melayani apa? Segala sesuatu ya. Terus ketika suami lagi capek, ibu jangan nyerocos dulu ya. Terus biarkan dia dingin dulu, karena ada kan capek itu dibawa dari mana, dari kantor. Pas datang ke rumah isinya cembetut, digambreng. Itu malah menjadikan suaminya uring-uringan kayak begitu. Tahu banget ini suami kita lagi ngapain gitu. Kalau dia lagi sedih kita menghibur. Kalau dia lagi gembira kita mendukung. Kan seperti itu. Itu surganya tuh bertebaran di mana-mana ya. Makanya dalam artian jangan menjelekkan suami. Jangan memburuk-burukkan suami. Dan kita bahkan bertanya kepada diri sendiri, kita sebagai istri udah enggak sih melaksanakan kewajiban ya. Jadi terciptanya surga begitu kita taat menjadi istri dan melakukan kewajibannya. Dan ketika neraka muncul itu karena kita itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kita gitu imbasnya. Bunji, kalau misalkan suaminya borokokok gitu Bunji, tidak taat atau PK sebelum, itu gimana Bunji? Kan kalau misalkan suami baik, sayangnya malah ada kalimat-kalimat ayang embeb gitu ya Bunji, kan itu mah pasti istrinya juga senang. Tapi gimana kalau para suami yang memang tidak melakukan seperti itu, gimana Bunji? Ini sebenarnya akan menjadi nilai titik yang lebih baik bagi istrinya. Kita dengarkan rumah tangga Firaun sama Siti Asia, beda banget kan itu. Siapa Firaun? Firaun itu bintangnya neraka. bintang neraka, ya. Kalau Asia bintangnya surga. Kenapa dia tidak memikir bercerai aja punya suami kayak
kayak begitu, ih ngapain punya suami siga gitu kan, super doraka, super dolim, tapi dia bertahan. Nah, yang menjadi mega bintangnya surga itu karena dia bersabar menghadapi suami seperti itu. Katakan suami kita berokok, enggak seberokok Firaun pastinya ya. Nah, masih bisa nggak sih sabar menghadapinya? Padahal Siti Asia bisa seperti itu. Padahal dia mau cerai juga boleh kan, bercerai juga karena alasannya kuat, tapi beliau tidak bercerai. Maka yang diangkat dia ke posisi mega bintang itu karena dia bersabar menghadapi suami yang sangat durhaka seperti itu. Karena nantinya akan dipisahkan di sana ya. Farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Segolongan masuk ke dalam surga, segolongan masuk ke dalam neraka. Seperti rumah tangga itu, suaminya menjadi bintangnya neraka, istrinya menjadi bintangnya surga. Nah, kita bisa seperti itu dalam artian kalau suaminya tidak bisa dicanak benar gitu ya, sampai kapanpun terus aja berjalan di dalam realnya dia, asal kita tidak terjerembab ya kepada hal-hal bertahan yang dalam kesolehan. Bertahan dalam kesolehan. Biarkan kalau suami kita pilihnya sudah seperti itu, kita aja bertahan istiqomah, maka justru itu menjadi mega bintangnya seperti itu. Langsung dibangunkan surga gitu ya Bunji. Masya Allah. Bunji gitu. ini Ada Asia-Asia yang lain, tapi pasti tidak sehebat Asia yang itu. Tapi kita boleh kan meniru, mencontoh, karena mereka ketika diangkat ke permukaan bumi itu artinya contoh buat kita. Bisa nggak sih kita bertahan seperti dia? Gitu. Bunji, ini teh kan banyak banget gitu ya yang DM, WA, lagi musim tuh Bunji, kayak konsultasi keluarga gitu, kayak konsultasi rumah tangga gitu ya Bunji. Boleh ya Bunji, kalau misalkan ada WA nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kayak gini ya Bunji, dimanapun boleh ya. Jadi setuju nggak nih teman-teman nih, sahabat-sahabat, setuju ya? Karena kalau dengan ngobrol seperti ini kan kayak ringan, tapi permasalahan nyampe betul, ya, solusi soalnya, ada. betul Bunji. Kan? Jadi kayak pertanyaan dari satu orang, jawabannya untuk banyakan orang gitu Bunji. Sip. Bener ya? Ya, betul ya kayak mudah-mudahan gitu ya. ya. Lain waktu kita bisa lagi ketemu kayak begini, sok diungkapkan aja. Kalau Bunji bisa pasti dijawab insya Allah. Tapi walau alam bisawab, ya Allah itu yang lebih tahu tentang kebenarannya. Tapi itu yang diungkapkan tadi tentang dalil dan hadis benar adanya seperti itu. Dan ini nih Bunji, kita harus bersyukur nih sama Allah bisa ngobrol di sini. Itu ada PCI nih ya. PCI ini di sana ada I Love Al-Qur'an, ada rumah tahfidz dan sekolah PCI. Ini ownernya, pemiliknya Profesor Dadan Wildan Anas. Jadi kita ucapkan terima kasih ya, mudah-mudahan. Kepada beliau. Hatur nuhun Prof, jazakallahu khairon. Amin ya Allah ya robbal alamin. Mudah-mudahan setelah kita kesini banyak dikunjungi ya di sini. Insya Allah penuh dengan keberkahan. Betul. Apapun gabung. Ya. Ini nih ya obrolan dari kita, oleh kita, untuk kita. Grup apa? Bereketek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.